Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, akhirna fillah, Ustaz Sofyan, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta istiqamah senantiasa membimbing kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita hormati segenap kepengurusan DKM Mushalah Nurul Huda, mulai dari ketuanya, wakil, bendahara, sekretaris, anggota seluruhnya, insyaallah mudah-mudahan yang selalu istiqomah berusaha untuk mengajak kita mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengemban amanah menjadi kepengurusannya. Mudah-mudahan mereka semuanya senantiasa mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan bapak-bapak hadirin pengajian malam Selasa di Mushalah Nurul Huda, yang insyaallah mudah-mudahan juga pada sehat walafiat, sehat badannya, sehat kantongnya ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, kemarin kita nggak terasa ya Pak ya, udah seminggu lagi aja ya, kayaknya baru kemarin kita belajar. Insyaallah itulah waktu, al-waqtul kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau seandainya kita nggak menggunakan waktu tersebut, maka waktunya akan memotong kita, waktu yang akan menghabiskan kita. Dan itu emang ciri-ciri akhir zaman. Akhir zaman itu setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari, sehari kayak sejam. Udah terus begitu. Kenapa? Karena bukannya waktunya yang berubah, Pak. Kesibukan kita. Kesibukan kita. Jadi kesibukan kita itulah yang menyebabkan waktu itu cepat. Kalau dulu mungkin kita nggak punya handphone, Pak. Ini waktu contoh contoh sederhana. Dulu kita belum ada handphone, belum ada gadget, belum ada Facebook, Twitter, segala macam lah. Apalagi anak-anak muda, anak-anak kecil, game gitu. Itu menghabisin waktunya itu lama banget ya. Tapi kalau sekarang, ya Allah, cepat. Karena kita punya kesibukan di tangan kita, Pak. Dulu kita sibuk harus keluar rumah. Kita harus mencari teman ngobrol. Kalau emak-emak tuh biasanya kalau sore-sore nyari kutu ngebiakin. Kalau sekarang kagak ada emak-emak nyari kutu ngebiakin, kagak ada. Ya, kalau di kampung saya masih ada tuh dulu. Suka nyari kumpul yang rumpi dah tuh. Kalau sekarang enggak, masing-masing udah punya kesibukan. Bahkan kadang-kadang kumpul aja kumpul, pada sibuk sendiri. Setelah akhir zaman. Nah, makanya kita kalau seandainya kita persiapin diri kita persiapin ibadah kita sama Allah, takutnya ntar kebulu kita dipanggil sama Allah, kita nggak sadar. Tahu-tahu sadarnya kapan? Di dalam kuburan. Na'udzubillah min. Nah ini yang kita hindarin. Baik. Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang masalah wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Kewajiban kita menjaga hati. Ini kita ingetin dulu nih ya. Ya mudah-mudahan sih masih ingat. Yang hadis Nabi tentang masalah ala innal fil jasadi mudghah. Tentang masalah di dalam diri kita itu ada yang namanya segumpal darah atau segumpal daging. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksud daripada segumpal daging tersebut, di situ tergantung yang namanya ruh kita. Jadi ruh kita itu bergantung kepada hati. Aktivitas ruh kita itu bergantung kepada hati. Begitu pula dengan seluruh anggota badan kita. Ya, anggota badan kita itu karra'iyah, kata Imam Nawawi, seperti rakyat yang selalu mendapatkan instruksi dari apa kata hati
yang memiliki kedudukan sebagai sultan atau raja. Nah, akan tetapi, ini saya lagi bahas minggu lalu nih, akan tetapi ketika hati itu mendapatkan ketenangan, akan selalu digoda oleh yang namanya hawa nafsu. Kalau setan itu eksternal, jadi kita itu musuh kita banyak, ada yang ada di dalam diri, yaitu nafsu, sedangkan setan itu adalah faktor dari luar. Yang sulit ini adalah yang dari dalam diri kita. Wan nafsul ammaratun bisu'i. Yang namanya nafsu itu selalu mengajak kita itu berbuat buruk. Allati hiya lisyahwah wal ghadab, yaitu selalu mengajak kepada suatu kenafsuan dan juga al-ghadab, marah, amarah. Jadi kalau ada amarah, kemudian nafsu yang ada dalam diri kita, itu dipicu dari yang namanya nafsu itu sendiri. Nah, kemudian Imam Nawawi menyaranin, kalau kita ingin salah, ingin baik badan kita semuanya, beliau mengatakan, fa in jahadahu istarahad dunya wa ukhra wassaluhat a'manuhu wa ra'iyatuh. Kalau kita berjuang, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hati kita, maka seluruh anggota badan kita itu akan bagus, Pak. Sehat, tenang, jiwa pun tenang kalau kita bersungguh-sungguh. Kemarin saya sudah ngasih solusi, yang namanya hati itu nggak bisa dibersihkan dengan dalil. Betul nggak? Saya sudah bicara kemarin. Kenapa orang terkadang melakukan maksiat juga tahu dalil? Nah itu makanya saya bilang, orang yang ingin hatinya bersih, suci, tenang, nggak mesti memiliki harta. Terkadang orang yang punya harta, hatinya buta. Dengan apa? Jahadahnya itu adalah dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kita. Lagi puyang, lagi sumpah, ya zikir kita. Wa illam yujahiduhu, kalau seandainya kita nggak bersungguh-sungguh, cuek aja, lagi pusing bukan zikir, dia nongkrong, dia mabok, naudzubillah min dzalik. Nah ini kan artinya dia lari, melalaikan dia punya hati. Kata Imam Nawawi, katakan apa? Fasadat a'wanuhu wa ra'iyatuh. Maka dia akan rusak, Pak. Tambah rusak, Pak. Rakyatnya itu akan menjadi rusak. Tangannya menjadi rusak, gampang nyuri. Mulutnya menjadi rusak, gampang gibah. Matanya semakin rusak dengan melihat sesuatu yang haram. Pikirannya pun menjadi rusak, memikirkan sesuatu yang buruk-buruk. Semakin rusak, semakin rusak. Kalau sudah begitu tuh malaikat itu sedih. Fatabki alaihil malaikah. Itu yang nangisin malaikat, Pak. Malaikat rahmat nangisin kita. Ya Allah, si fulan rusak hidupnya. Ya Allah, si fulan begini, hatinya hancur. Udah. Nah ini pada bab pembahasan kita itu minggu lalu tentang masalah itu. Artinya maka kita menjaga hati itu hukumnya adalah wajib. Wa kadza hifdzul a'dha, begitu pula kita menjaga yang namanya panca indera kita. Enggak hanya hati kita jaga, yang wajib kita jaga adalah panca indera kita kulliha wa khususan al-a'dha as-sab'atal ati dzikruha. Khususnya yaitu panca indera yang jumlahnya 7 yang insya Allah nanti kita akan bahas. Jadi sebelum kita bahas anggota tubuh kita yang 7, maksud Imam Nawawi adalah kita harus menjaga hati kita. Nanti kita akan bahas. Sebab kenapa tuh Pak? Kita harus menjaga anggota tubuh kita. Tangan, mulut, semuanya kita jaga. Fa inna jami'al a'dha tashahada alaihi fil irsad. Kenapa? Karena nanti kita udah tahu tuh seluruh anggota tubuh kita, panca indera kita itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Fil irsad,
yaitu di padang lapangan yang sangat luas, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bilisanin talqin zalqin, di mana seluruh panca indera kita itu akan bicara dengan lisan yang tegas dan fasih. Ya. Kalau di dunia kan hakim di dunia bisa dibayar, bisa dibeli, ya. Udah lu jadi saksi aja, gua aja deh, berapa 50 juta, siap, cincai. Di dunia, tapi kalau di sana enggak. Kita menemuin bantuan sama siapa? Malaikat kita sogok. Enggak ada. Justru tangan anggota tubuh kita ini dikatakan bilisanin talqin zalqin, menjadi lisan, menjadi pembicara yang jelas dan tegas. Nggak bisa kita bohongin. Di mana surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari ini akan menjadi saksi kepada mereka, alsinatuhum, lisan-lisan mereka, wa aydihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Dunia maksudnya, Pak. Ini kan bocoran sebenarnya, Pak. Bocoran pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih kita ini bukannya dongeng, bebeneran. Di tangan kita nih yang sekarang digerakkan sama hati, sama ruh, akan minta pertanggungjawaban, menuntut kita. Ini gara-gara dia nih, gua jadi nyolong barang orang, nih gara-gara dia nih, gua jadi gibahin orang. Nanti mereka akan seperti itu. Bahkan surah Yasin yang sering kita hafal nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nakhtim, khatam, dikunci, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka bicara, wa aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka itu akan berbicara, menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang dulu mereka lakukan untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan kita. Ada tambahan sedikit tentang masalah bahwa tujuan Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Kasyifatus Syajja, memberitahukan bahwa kita harus menjaga anggota tubuh kita itu karena mereka itu akan menjadi saksi semuanya. Nah, tadi saya sudah bicara bahwa yang namanya kemaksiatan kita bahas ada dua. Ada kemaksiatan hati, ada kemaksiatan panca indera, yang ini merupakan pembahasan di dalam kajian tasawuf. Jadi hati dan panca indera ini yang kita bahas. Inilah penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Bukan hanya penyakit fisik, tapi juga penyakit hati dan juga penyakit panca indera. Karena kita akan bahas fi ma'asil qalbi, yaitu penyakit hati yang pertama. Totalnya kalau tidak khilaf di dalam kitab ini, penyakit hati sekitar ada 25 penyakit hati. Ada berapa? 25 penyakit hati. Banyak bener, iya. Sampai 30 bahkan. Kita kan nggak tahu. Hati kita lagi sakit, ya kita detek nih. Kita belajar tasawuf ini, kita detek, kita lihat penyakit hati kita. Ada nggak di sini penyakit hati kita? Yang pertama adalah penyakit hati yang menguruti peringkat pertama, fi ma'asil qalbi asyaqqu fillahi ta'ala. Nah, ini dia, masalah akidah. Penyakit hati yang pertama adalah yang harus kita hindari adalah asyaqqu fillah ta'ala, yaitu ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau lagi senang sih sama Allah, yakin banget dah.
Tapi kadang-kadang kalau lagi susah, ya Allah kok Allah begini amat tuh, begitu tuh. Apalagi kalau enggak punya duit tanggung bulan, iman seolah-olah kayak copot. Hati-hati. Jangan sampai kita punya iman lama-lama meruntuhkan yang namanya keimanan kita. Jangan sampai yang namanya kehidupan kita itu membuat kita ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu menurut Imam Nawawi ciri-ciri daripada orang yang ragu akan Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau mengatakan ay wujudi dzatil qadim au wujudi dzatihil qadim, yaitu yang namanya ragu-ragu terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu, au fi sifatin min sifatihil wajibi lahu ta'ala bil ijma', atau orang tersebut kalau seandainya mungkin dia enggak pernah menemui Allah Subhanahu wa ta'ala secara batin, ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zatnya, ditambah lagi dia itu kalau seandainya ragu fi sifatihil wajib, terhadap sifat-sifat yang wajib lahu kepada Allah ta'ala bil ijma', yang telah disepakati oleh para ulama. Yang kita pelajari kalau kita menurut Imam Asy'ari dan Al-Maturidi yaitu sifat 20. Kita ragu-ragu dengan sifat 20, hati-hati. Ini penyakit hati yang pertama, Pak. Kan di dalam Al-Quran Allah ngomong, sering nih khatib ngomong, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum, janganlah kamu mati kecuali memeluk agama Islam. Maksudnya apa, Pak? Yang menyelamatkan kita akhirat cuma satu, Islam, agama kita, tauhid kita. Yang menyelamatkan kita itu bukannya harta, bukan yang lain, bukan. Salat kalau nggak ada tauhid gimana, nggak bakal diterima. Tauhid yang paling utama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu di dalam Maulid Diba dikatakan kan ada sepertiga sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga orang yaitu masuk surga tanpa hisab. Sulusu ya'tuna bidunubihim wa khatayahum. Sepertiga yang kedua mereka itu masuk surga dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya kesalahan, wa yughfiru lahum, dan Allah ngampunin. Sulusu ya'tuna, sepertiga yang ketiga itu enggak ada punya amal ibadah sama sekali. Ya Allah, ini enggak ada orang nih selama hidupnya enggak ada amal ibadah, tapi disuruh cari sama Allah, cari di hati mereka. Ya Allah, ada cuma satu, apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Cuman ada di dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini disebut dengan iman. Lalu Allah cuci mereka, Allah bersihkan mereka, Allah masukkan mereka dengan rahmat kasih sayang Allah. Makanya itu Allah pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini adalah keimanan, Pak. Dan kita nggak boleh ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik susahnya kita, baik senangnya kita, baik yang namanya kondisi bagaimanapun, kita wajib iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini di dalam kitab enggak ada, di dalam kitab Bahjatul. Saya menukil dari kitab Kasyifatus Syajah. Saya gabungkan beberapa kitab, maka saya tulis susun biar penjelasannya itu lebih jelas, lebih paham. Kalau di kitab Bahjatul Wasali ya hanya sebegitu aja, tapi perlu saya jelaskan bagaimana kiat-kiat supaya iman kita itu kagak ragu sama Allah. Kita harus pahami dulu apa itu iman. Tapi ini pendapat Imam Nawawi juga, Pak. Pendapat Imam Nawawi. Beliau mengatakan fal imanu lughatan, apa itu iman?
iman secara bahasa adalah mutlaqun tasdiqi sawa'un kana bima jaa bihi an-nabiyyu aw bi ghairihi. Yang disebut dengan iman adalah secara mutlak at-tasdiq, kita membenarkan. Apa yang dibenarkan? Sawa'un kana bima jaa bihi an-nabiyyu aw bi ghairihi, yaitu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa-apa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membenarkan tuh, udah apa yang dikatakan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, kita percaya. Itu disebut dengan iman secara lughah, secara bahasa. Wa syar'an, secara syariat, maksud daripada iman adalah at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad din bid-darurati la mutlaqan. Maksud daripada definisi iman itu yang kita miliki yang selama ini secara syariat adalah at-tasdiq, membenarkan bi jami'i ma ja'a bihi an-nabi, membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad din, yaitu tentang apa-apa tentang ilmu agama Islam. Bidururati, dengan cara yang mudah, la mutlaqan, dengan cara setara tidak mutlak. Artinya kalau kita sudah percaya apa yang di bawah Nabi, sudah membenarkan apa yang dikatakan Nabi, maka kita itu sudah beriman. Makanya orang kalau seandainya ingin masuk Islam, yang pertama kali dia ucapkan adalah syahadat, membenarkan apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini makanya kalau bisa, ini mohon maaf, kalau ngaji besok-besok kalau bisa bawa buku dicatat, enak. biar nempelnya mantap. Ini mas saran aja ya. Jadi gitu. Jadi secara syariat kita membenarkan seluruh daripada ajaran Nabi Muhammad secara mutlak, dari hal yang mudah. Nah, ini definisi daripada iman. Saya kira kita udah punya iman ya Pak ya? Amin. Yang penting kita mempertahankan iman. Kita mempertahankan, jangan sampai iman itu kalah sama sekarung beras. Ya, iman itu jangan kalah sama sedus Indomie. Nah, ini yang terjadi di mana-mana kan begitu. Kondisi susah, kondisi gimana aja jual imannya, dia pindah agama. Nauzubillah min dzalik. Tadi secara tasdik, membenarkan. Apa makna daripada tasdik membenarkan itu? Imam Nawawi ngasih tahu, yang disebut dengan tasdik adalah hadisun an-nafsi at-tabi'u lil jazm, sawa'un kana al-jazmu an dalil wa yusamma ma'rifatan aw an taqlid. Maksud daripada kita membenarkan ajaran Nabi Muhammad adalah hadisun, perkataan, an-nafsi, perkataan hati, at-tabi'u lil jazmi, yaitu mengikuti yang namanya keyakinan yang paling dalam, sawa'un kana al-jazmu an dalilin wa yusamma ma'rifatan, di mana keyakinan itu diiringi dengan dalil, diiringi dengan ilmu. Jadi kita percaya sama Nabi, kita percaya sama Allah, bukan hanya sekedar percaya aja. Bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan karena orang tua kita muslim, kemudian kita ikut muslim, kagak. Tapi disertai dengan dalil. Itulah yang disebut dengan ma'rifatan, ma'rifah. Ma'rifah itu bukan dari kajian tasawuf ya, akidah. Ma'rifah dari akidah itu maksudnya adalah kita mengetahui, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu dengan ilmu. Itu makna daripada kita membenarkan dengan dalil. Sedangkan makna daripada hadisun nafsi, membenarkan perkataan jiwa kita, maksudnya apa? Antaqula tilkan nafsu, engkau mengatakan bahwasanya diri kita, ayyul qalbi raditu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
kita itu ridho. Bukan tahu Pak, tapi ridho. Ridho apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ridho? Kita tunduk, kita patuh, kita dengarkan, kita laksanakan apa yang menjadi tuntunan dari Nabi kita Muhammad. Itu namanya ridho. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu yang disebut dengan ridho. Ada panggilan sholat, ya udah nggak banyak ngomong, kita sholat. Itu maksud daripada al-hadisun nafsi, yaitu perkataan jiwa kita, perkataan hati kita. Nah, kalau kita masih gerutu, ada sholat, masih gerutu itu masih belum ridho tuh, masih belum ridho terhadap apa-apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Nawawi di dalam kaifiat, di dalam tata cara kita menjaga iman kita, beliau memberikan rumus supaya iman kita nggak lemah, supaya iman kita itu nggak ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memberikan rumus. Apa rumusnya? Beliau mengatakan, man taraka arba'a kalimatin kumila imanihi. Barang siapa ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraka arba'a kalimatin, dia tinggalkan 5 kata. Enggak ada di dalam dirinya itu kata-kata itu. Apa kata Imam Nawawi? Kamula imanihi, maka imannya sempurna, imannya nggak akan hilang. Apa kata-kata tersebut? Yang pertama, aina, wa kaifa, wa mata, wa kam. Ini kan kalimat tanya semua. 4 yang ditinggalkan. Yang pertama adalah aina. Dalam bahasa Arab artinya adalah di mana. Dinisbatkan kepada Allah. Tinggalkan pertanyaan di mana Allah. Berarti kalau ada orang nanya-nanya di mana Allah, mohon maaf, itu imannya baru setengah. Misalnya mu'alaf, dia baru masuk Islam, ngomong-ngomong konsep ketuhanan, ainallah, di mana Allah, itu wajar. Tapi kalau antum-antum yang dari bayi, dari masih kecil udah percaya kepada Allah, masih nanya ainallah, mohon maaf, perlu dipertanyakan keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kaifa, bagaimana selama ini Allah yang kita sembah zatnya gimana ya? Berarti kan masih ragu-ragu tuh orang, betul nggak? Tinggalin tuh begitu. Udah pokoknya kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Nggak ada pertanyaan bagaimana itu zatnya Allah, nggak. Walaupun di dalam teori nanti ilmu tauhid ada jawabannya, nanti kita akan bahas. Tapi ini kita kasih tahu, kita tinggalin dulu itu. Ainallah wa kaifallah. Yang kedua. Yang ketiga, wa mata. Kapan sih adanya Allah? Kan rusak tuh akidah. Nah, Ustadz juga belum tentu bisa jawab kalau ditanya begitu. Itu udah. Yang pertama apa? Aina, wa kaifa, bagaimana Allah, wa mata, kapannya adanya Allah, wa kam, berapa tuh jumlahnya Tuhan, jumlahnya Allah. Ini kan rusak, Pak. Kalau seandainya kita masih, makanya Imam Nawawi ngomong begitu, kalau seandainya kita masih bertanya dengan 4 hal ini, di mana Allah, bagaimana zatnya Allah, kapan adanya Allah, dan berapa jumlahnya Allah, dan berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, iman kita belum sempurna. Tinggalkan itu semuanya, langsung kita katakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu baru cakap. Kumila imanahu, sempurna imannya.
nempel. Nah, ini dikatakan dalam kitab Bahajatul Wasail, yang menjadi penyakit, salah satu penyakit hati adalah asyakku, ragu akan kepada zatnya Allah maupun sifat-sifatnya Allah. Dan ini jawabannya, Pak. Untuk menghilangkan keraguan ini, Imam Nawawi mengatakan tinggalkan 4 pertanyaan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada yang nanya? Kita jawab. Pertanyaan pertama, fa in qala laka aina Allah, kata Imam Nawawi. Kalau seandainya ada yang nanya kepada engkau, di mana Allah? Kata Imam Nawawi, fajawabuhu laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zaman. Kalau ada orang yang nanya di mana itu Allah, maka jawab laisa fi makan. Allah itu enggak butuh yang namanya tempat. Wa la yamurru alaihi zaman, dan Allah enggak pernah melintasi waktu. Sebab kenapa? Yang namanya tempat, yang namanya waktu itu makhluk. Kalau Allah membutuhkan tempat seperti saya duduk membutuhkan kursi, maka Allah lemah. Ini dong, hati-hati nih. Betul nggak? Walaupun di dalam Al-Quran, innallaha istawa 'alal 'arsy, Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di arsy, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di ars. Kalau kita mengatakan ars itu adalah singgasana Allah, seolah-olah seperti seorang raja butuh tempat kursi untuk duduk, berarti Allah lemah. Kenapa? Memiliki ketergantungan kepada makhluk. Dan itu bukan akidah Imam Asy'ari dan bukan Imam Al-Maturidi, yang notabene akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi ayat, ada yang mengatakan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan ars, bukan berarti Allah itu bertemu, bukannya berarti arsnya itu adalah tempatnya Allah, itu adalah tempat persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Hati-hati, Pak. Sekarang kita mau tidur, tempat tidur, balik ke rumah nggak? Berarti kita butuh rumah nggak? Butuh rumah. Butuh tempat nggak berarti? Berarti kita lemah, Pak. Allah nggak begitu. Kemudian wala yamuru alaihi zaman, tidak melintasi batas waktu. Kalau Allah melintasi batas waktu, berarti Allah membutuhkan yang namanya waktu. Kalau Allah membutuhkan waktu, berarti Allah lemah bergantung kepada makhluk. Enggak seperti itu. Jadi kalau ditanya aina Allah, di mana Allah, katakan laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zaman. Allah tidak membutuhkan yang namanya tempat, dan Allah tidak pernah melintasi yang namanya waktu. Enggak ada tempat, enggak ada waktu. Lalu di mana Allah? Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan lebih dekat daripada urat nadi ya. Oh, ada yang mengatakan seperti itu. Artinya gambaran daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan yang namanya tempat dan waktu. Paham sampai di sini? Ada yang mau nanya? Lanjut. Silakan, Pak. Ini tentang keimanan yang dipertanyakan. Ada orang beranggapan ketika orang bisa melihat makhluk gaib, itu katanya Nabi bertanyakan, apakah benar? Terima kasih. Tentang masalah hal yang gaib, kita wajib yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam surah Al-Baqarah kan, ciri-ciri orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada hal-hal yang gaib. Gaib itu apa sih? Yang tidak terlihat dengan panca indera. Surga gaib nggak? Gaib. Malaikat gaib nggak? Gaib. Neraka gaib. Alam kubur gaib. Sisa kubur
nikmat kubur, gaib semuanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melihat yang hal-hal yang gaib? Apakah itu dikatakan keimanan? Yang dilihat apanya dulu tuh, contoh? Makhluk. Oh gitu. Wallahu a'lam. Saya nggak sampai ke segitu ya. Jadi memang artinya ada yang mengatakan seperti itu. Bisa melihat hal lain seperti itu. Ada yang mengatakan itu adalah penyakit. Iya, manusia normal umumnya adalah nggak pernah melihat yang gaib. Bisa jadi sebenarnya kata Nabi, ketika dia itu melihat yang gaib, justru di dalam dirinya ada penyakit, yaitu makhluk. Harus dibuang itu. Harus dibuang. Jadi yang disebut dengan gaib itu adalah bukan hal-hal yang seperti itu. Jadi yang disebut dengan yang gaib itu adalah tentang keimanan kita kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Begitu mungkin ya. Perlu dipertanyakan. Bisa jadi karena itu. Karena di dalam dirinya ada yang namanya makhluk gaib. Yang bisa dia itu bisa melihat. Sekarang di sini ada banyak nggak mayoritas di antara kita yang hadir ada yang bisa melihat makhluk gaib? Ada nggak? Mayoritas pasti nggak ada karena kita normal. Semuanya, sebab yang namanya gaib itu adalah yang namanya gaib yang nggak dapat dilihat gitu. Bukannya gaib kalau seandainya bisa dilihat, kan begitu. Dari segi, nah kenapa orang bisa melihat yang gaib? Bukan berarti keimanan sempurna, tergantung apa yang dia lihat. Kalau masuk asar kayak gitu berarti kata Nabi ada konsepnya itu, rumusnya tersendiri, bahwasanya di dalam dirinya dia itu ada makhluk gaib yang bisa membuka kegaiban tersebut. Coba ketika dia bisa melihat gaib, bisa nggak dia ngeliat adab kubur? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Hanya itu aja yang dia lihat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau yang ditanya, yang kedua apa tadi? Wa kaifa? Bagaimana Allah? Fa in qala laka, apabila kalau seandainya yang bertanya kepada kamu, kaifallah, bagaimana Allah? Faqul, maka jawab kata Imam Nawawi, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyerupai dengan apapun. Jadi nggak pernah. Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Jangan antum ngebayangin Allah punya tangan, Allah punya kaki. Nah itu yang bikin rusak akidah. Makanya kata Imam Nawawi, tinggalkan kata kaifa. Bagaimana Allah, tinggalin. Sebab kenapa? Otak kita ini prosesornya terlalu kecil Pak untuk membayangkan zatnya Allah. Nggak akan bisa. Ustadz, itu dalam Al-Quran ada yadullah fauqa aydihim. Ada dalam Al-Quran, Allah sendiri yang mengatakan yadullah fauqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Kalau orang yang mujassimah, nah ini dia, akidah. Akidah yang mujassimah atau tajsim, artinya mujassimah itu adalah akidah yang menjisimkan Allah. Artinya akidah yang menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak mentakwil. Ada takwil, ada tafsir. Tidak mentakwil yad tersebut dengan yang lain. Dia mendefinisikan yad di situ adalah tangan, betul-betul tangannya Allah. Itu adalah akidah yang salah. Jadi jangan kita mentafsirkan atau mentakwil Al-Quran dari yadullah fauqa aydihim, mendefinisikan tangan Allah di tangan mereka. Kalau akidah kita, akidah Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi itu mentakwil. Makna iyad di situ adalah kekuasaan. Artinya iyadullah fauqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Tidak pernah berani mentafsirkan atau tidak mentakwil makna iyad tersebut dengan tangan. Nggak akan pernah berani akidah Asy'ariyah. Sebab kalau kita sudah tidak mentakwil makna daripada iyad, berarti kita menjisimkan Allah,
menyamakan Allah dengan makhluk seolah-olah punya tangan. Itu nggak boleh. Sebab nanti antum akan ngebayang Allah punya tangan, punya kuping dong, punya kaki, punya mulut. Udah, berarti kita udah apa tuh? Menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak akan pernah sama dengan makhluknya. Lalu bagaimana? Udah nggak usah dibayangin, akal kita terlalu kecil untuk membayangkan zatnya Allah. Bagaimana? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu konsep ketuhanan. Kapan mau tahu zat Allah? Ya udah, mau ketemu sama Allah sekarang gampang. Duluan. Iya. Kalau mau ketemu Allah ya duluan. Ya mudah-mudahan sih nggak nyangkut dulu tuh di neraka, langsung ke surga. Masalahnya udah siap belum? Takutnya nyangkut. Lah kan begitu. Jadi nggak bisa, Pak. Ya. Jadi ini hati-hati ya, di akidah-akidah yang kita belajar tuh ada tuh, termasuk yaitu akidahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dia itu termasuk menjisimkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan yadullah fawqa aydihim. Nah, ini perbedaan akidah ya, silakan aja. Kalau kita adalah Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kemudian kalau seandainya ada pertanyaan, fa in qala laka matallah, kalau seandainya ada pertanyaan kapan adanya Allah, nah ini juga kita nggak akan kebayang, Pak. Katakan faqul lahu, katakan kepada mereka, lahu awwalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Katakan kepada orang yang bertanya, Allah Subhanahu wa ta'ala awal, tapi tidak bermula. Kalau awal bermula, bukan Tuhan. Misalnya listrik. Ya, listrik kan ada yang mulain tuh. Tapi dia tidak bermula. Tapi dia bermula, maka dia bukan Tuhan. Manusia, ini konsep ketuhanan yang nanti kita akan bahas kebantahin. Wa akhirun bilantihain, dan Allah adalah zat yang terakhir dan tidak akan pernah berakhir. Allah awal, tidak pernah bermula, Allah akhir dan tidak pernah berakhir. Paham nggak? Artinya Allah nggak akan pernah berawal dan nggak akan pernah berakhir. Selalu akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada sesuatu yang awal tapi bermula dan ada sesuatu yang terakhir dan berakhir, maka dia bukan Tuhan. Makanya tinggalin tuh perkataan matullah. Kapan adanya Allah? Akal kita nggak akan pernah cukup untuk memikirkan zat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, Pak. Allah, sedangkan yang terakhir, fa in qala laka kamillah, kalau seandainya ada yang bertanya kepada kamu berapa jumlahnya Allah, berapa Allah, hafal kita surahnya. Faqul lahu wahidun, Allah adalah esa, laisa min qillatin, qul huwallahu ahad, Allah enggak berbilang, dan katakan Allah adalah tunggal esa. Ini sesuai dengan firman Allah yang tafakkaru Bidatillah, ya. sesuai di mana itu. Pikirkan kamulah oleh kalian tentang masalah ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah konsep bagaimana kita mengenal Allah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan semuanya ini. Jadi kalau kita pengen tahu zatnya Allah, pengen tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan langsung ke Allahnya dulu. Kemana? Ke ciptaannya dulu deh. Ke laut lu pikirin tuh, langit lu pikirin, gimana tuh adanya langit. Maksud sesuatu tuh begitu.
Bahkan ada kaul yang mengatakan man 'arafa nafsahu wa huwa 'arafa rabbahu.